Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 14 Kabupaten Tebo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2024 dengan NIM 21024044. Pada kesempatan hari ini bertempat di SMA Negeri 14 Kabupaten Tebo, saya akan praktek video UKIN mengajar materi yang berjudul Larangan Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat anak-anak semua? Sehat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadi keberkahan Allah. Amin. Amin. Anda sudah siapkan untuk sedang berdoa? Silakan. Duduk siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anu, Akmal, Johan, Farhan. Oke, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kelima, mari kita sama-sama menyanyikan lagu saya yang dipimpin oleh Anda. Silakan maju berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
dari penat ataupun kita masih lemas, silakan kita SPK dulu. Silakan Nanda Akmal untuk memimpin SPK, silakan. Adik SPK kali ini yaitu bertobat masing-masing orang bawah. Silakan berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Menjauh, mendekat, menjauh, 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 mendekat, angkat. Gitu. Oke. Menjauh, 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 mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, angkat. Ayo. Baik. Sekali lagi yang menangkap yang sebelah. Ya, silakan. Terus. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin kembali pelajaran yang kemarin, yaitu tentang larangan pergaulan zina, pergaulan bebas dan pergaulan zina, perbuatan zina sesuai dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang menghafal. Yang kemarin ini kita membaca. Nah, sudah ada yang bisa membaca ayat tentang larangan pergaulan bebas? Nah, silakan membaca. Kita ada yang menghafal Al-Quran surah Isra dan An-Nur ayat 2. Adakah yang sudah hafal ayat Al-Quran tentang kebebasan zina? Ya, silakan ikut kelas T. Silakan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina
dulu. Nah, tadi sudah kita menyampaikan yang sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita semua tentang ayat tentang pergaulan bebas dan zina. Sudah hafal semuanya. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak untuk maju ke depan. Perwakilan kelompoknya masing-masing. Silakan maju. Tegak sini. Silakan anak-anak semua. Perwakilan kelasnya, perwakilan kelompoknya, silakan. Maju. Nomor 1 silakan. Nomor 2 maju. Salah satu. Ya, silakan menyampaikan nanti kalau ada pembahasan masalah boleh throwing untuk melempar bola, silakan dulu masing-masing dulu. Nanti kita Bapak suruh lempar, silakan dilempar. Oke? Siap? Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Tugasnya masing-masing kelompok. Silakan anak-anak semua lempar bolanya. Silakan. Lempar tugasnya. Iya. Oke. Nah, setelah dilempar bolanya, siapa yang dapat pertanyaannya? Silakan bacakan pertanyaan dari kawan-kawan masing kelompok ini. Silakan. Silakan. Anak kelompok, silakan baca. Jelaskan pengertian perbuatan zina. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan. Siapa yang pertanyaan ini jawabnya? Silakan. Silakan untuk jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbuatan zina adalah hubungan pada laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, tangan dulu. Oke, yang satu lagi silakan. Masih ada? Ya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Oke, pertanyaan. Silakan kelompok yang menjawab dari kelompok 2. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak negatif dari pergaulan bebas. 1. Risiko penyakit seksual, HIV atau sifilis dan lain-lain. 2. Perasaan bersalah terganggu. 3. Gangguan kesehatan mental. 4. Hilangnya kepedulian terhadap pasangan. 5. Rendahnya tingkat kepuasan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah ada pertanyaan dan ada yang jawab. Mudah-mudahan inilah permainan yang anak-anak Bapak bisa membuat soal dan menjawab soal yang sudah kalian pahami tentang pelajaran kita hari ini. Tepuk tangan semuanya. Lanjut. Sekarang analisis kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Perhatikan videonya dan saksikan sama-sama. Kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 10 tentang analisis kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Sebelum kita melakukan analisa, ada hal yang perlu kita ingat, yakni apabila ingin menganalisis kandungan suatu ayat maupun hadis, ingat, pahami dulu artinya. Jika kita tidak mengerti bahasa Arab, baca dulu terjemahannya. Sekarang kita akan menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Berikut ayatnya. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, kita cari dulu terjemahannya. Artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Berdasar pada artinya, kita dapat mengambil poin penting untuk dijadikan kandungan ayat. Adapun kandungannya adalah larangan mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji
dan zina merupakan jalan yang buruk. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan analisis kandungan Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Ini adalah lafaz Arabnya. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, kita cari dulu artinya. Berikut artinya. Artinya adalah perempuan dan laki-laki yang berzina masing-masing didera 100 kali. Dan janganlah menaruh belas kasih pada keduanya sehingga tidak menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan laksanakanlah hukuman mereka dengan disaksikan sebagian orang yang beriman. Dari arti inilah kita dapat mengambil poin penting untuk dijadikan kandungan ayat. Yang pertama, hukuman zina bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah didera 100 kali dan diasingkan sejauh jarak kosong selama 1 tahun. Zina ini dikenal dengan zina ghairu muhsan. Yang kedua, hukuman zina bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Zina ini dikenal dengan zina muhsan. Yang ketiga, larangan menaruh rasa iba untuk menjalankan hukum Allah. Yang keempat, pelaksanaan hukuman zina harus disaksikan sebagian orang beriman agar dijadikan pelajaran. Analisis kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Perhatikan videonya dan saksikan sama-sama. Kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 10 tentang analisis kandungan Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Sebelum kita melakukan analisa, ada hal yang perlu kita ingat, yakni apabila ingin menganalisis kandungan suatu ayat maupun hadis, ingat, pahami dulu artinya. Jika kita tidak mengerti bahasa Arab, baca dulu terjemahannya. Sekarang kita akan menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Berikut ayatnya. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, kita cari dulu terjemahannya. Artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Berdasar pada artinya, kita dapat mengambil poin penting untuk dijadikan kandungan ayat. Adapun kandungannya adalah larangan mendekati zina. Zina merupakan perbuatan keji dan zina merupakan jalan yang buruk. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan analisis kandungan Quran Surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Ini adalah lafaz Arabnya. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, kita cari dulu artinya. Berikut artinya. Artinya adalah perempuan dan laki-laki yang berzina masing-masing didera 100 kali. Dan janganlah menaruh belas kasih pada keduanya sehingga tidak menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan laksanakanlah hukuman mereka dengan disaksikan sebagian orang yang beriman. Dari arti inilah kita dapat mengambil poin penting untuk dijadikan kandungan ayat. Yang pertama, hukuman zina bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah didera 100 kali dan diasingkan sejauh jarak kosong selama 1 tahun. Zina ini dikenal dengan zina ghairu muhsan. Yang kedua, hukuman zina bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Zina ini dikenal dengan zina muhsan. Yang ketiga,
larangan menaruh rasa iba untuk menjalankan hukum Allah. Yang keempat, pelaksanaan hukuman zina harus disaksikan sebagian orang beriman agar dijadikan pelajaran. Silakan untuk kelompoknya. Ya, silakan. Nomor 1, 2, 3. Ya, silakan. Oke. Satu, silakan. Satu aja, satu meja semuanya. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Ya, silakan. BD-nya ya. Silakan, Mbak. Silakan kelompok ini. Silakan. Ini silakan apa? Ya, kemarin tugas untuk bikin poster ataupun tugas yang Bapak kasih tahu semula. Ya, silakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai. Silakan. Lihatkan apanya tugasnya. Oke, silakan. Oke, dosen bintang ini taruh dia di mejanya. Silakan. Oke, tugasnya. Ya, salah satu aja. Tugasnya yang tadi selesai, silakan kumpulkan tempel di medik. Silakan perwakilan satu kelompok. Silakan maju. Silakan tempel tugasnya. Silakan Mer. Silakan. Ya, sebelahnya. Ya, oke. Silakan. Oke, buat sama lurus. Oke, silakan. Oke. Inilah, perhatikan. Hasil dari kelompok anak semua di sini ada namanya foto ataupun bisa dikatakan pamflet ataupun kita bilang 5D. Inilah salah satu pergaulan bebas dan yang harus kita lakukan ada juga di sini. Yang ini adalah narkoba, yang ini stop narkoba. Dan ini adalah seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa saja menghindari banyak-banyak baca Al-Qur'an. Ini hasil yang kita lakukan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, silakan yang bisa menyimpulkannya. Silakan silakan. Pelajaran hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulan pada hari ini kita sebagai pemuda harus menghindari berpakaian terbuka untuk menjauhi perbuatan zina. Oke, silakan tepuk tangan dulu semuanya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini sebenarnya kita lihat dengan Bapak mengambil kesimpulan dari semua hal dalam materi kita hari ini dengan kemajuan teknologi sekarang, ya kita harus berhati-hati sih sebenarnya, ya dan kita tetap kuatkan iman dan takwa kita menghadapi bermacam-macam dalam teknologi sekarang. Perbuatan manusia, perbuatan kaum muda itu bermacam-macam cara ya untuk supaya kita termasuk ataupun kita
termasuk kategori terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya yang negatif. Contoh seperti narkoba, ya, apalagi minuman keras, berjudi, merokok, tawuran. Nah itu semua kan dengan kemajuan zaman sekarang ini kadang-kadang tuh terekspos di media massa. Ya, artinya kalau kita nonton itu berarti kita bakal rusak kalau kita tidak bisa mempelajarinya. Nah, caranya kita harus menghindari. Artinya rajin-rajin, kita harus banyak iman dan takwa pada Allah. Supaya perbuatan itu tidak ada dan tidak bisa masuk ke dalam diri kita, atau tidak bisa dicontohkan orang-orang yang membuat negatif tadi. Nah, oke, terima kasih kepada anak bapak semua. Setelah ini Bapak mengkaitkan dari pelajaran hari ini, besok kita akan melanjutkan pelajarannya tentang P5. Yang akan datang ya. P5 dalam materinya tentang tema kewirausahaan. Nah, artinya hari ini kita mempelajari tentang larangan perbuatan kita bebas dan zina supaya kita terhindar, supaya jangan kita dekati perbuatan yang baik. Oke, masih menghadapi bermacam-macam dalam teknologi sekarang, perbuatan manusia, perbuatan kaula muda itu bermacam-macam cara ya untuk supaya kita termasuk ataupun kita termasuk kategori terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya yang negatif. Contoh seperti narkoba, ya, apalagi minuman keras, berjudi, merokok, tawuran. Nah itu semua kan dengan kemajuan zaman sekarang ini kadang-kadang tuh terekspos di media massa. Ya, artinya kalau kita nonton itu berarti kita bakal rusak kalau kita tidak bisa mempelajarinya. Nah, caranya kita harus menghindari. Artinya rajin-rajin, kita harus banyak iman dan takwa pada Allah. Supaya perbuatan itu tidak ada dan tidak bisa masuk ke dalam diri kita, atau tidak bisa dicontohkan orang-orang yang membuat negatif tadi. Nah, oke, terima kasih kepada anak bapak semua. Setelah ini Bapak mengkaitkan dari pelajaran hari ini, besok kita akan melanjutkan pelajarannya tentang P5. Yang akan datang ya. P5 dalam materinya tentang tema kewirausahaan. Nah, artinya hari ini kita mempelajari tentang larangan perbuatan kita bebas dan zina supaya kita terhindar, supaya jangan kita dekati perbuatan yang baik. Oke, masih ini hasil yang kita lakukan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dengan demikian, mari kita tutup acara pembelajaran kita hari ini. Saya
Komentaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.